Without cross, there is no glorify. Tidak ada anugerah tanpa pengorbanan. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Yakinlah bahwa apa yang kita buat untuk Tuhan, harga yang saya dan saudara berikan untuk Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia. Karena saya percaya Dia Allah yang memperhitungkan segala sesuatu dan akan membalas, memberi yang terbaik, lebih daripada apa yang kita harapkan. Saya ajak kita berdoa. Tuhan, biarlah kami tekun dan setia, tidak pantang menyerah, berketetapan untuk tetap melakukan bagian kami, karena kami tahu Allah yang kami layani adalah Allah yang setia, yang akan memberi yang terbaik tepat pada waktunya. Sebab kami tahu kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, kami pun Engkau pasti sertai dengan kekuatan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, izinkan saya melanjutkan renungan kita dari Daniel pasal yang pertama. Dimulai ayat yang ke-8 dan 9 demikianlah firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Firman Tuhan yang menuntun kita pada pagi hari ini memberikan sebuah gambaran bagaimana Daniel memelihara hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ketika ia masuk dalam pembuangan, tidak mudah untuk dia tetap mempertahankan pengharapan dan kebenaran yang ia miliki. Terlebih ketika tawaran-tawaran kenikmatan secara lahiriah itu hadir di depan matanya. Bangsanya yang lain susah untuk menerima sesuatu yang baik. Tetapi Daniel di depannya, di atas mejanya, ada kelimpahan yang luar biasa. Daniel menikmati first class. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana komitmen Daniel untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Tidak mau menajiskan diri. Kalau saya pelajari dalam bahasa aslinya, menajiskan diri dapat juga diterjemahkan tidak mencemarkan, polluted. Daniel tidak mau masuk nilai-nilai lain yang membuat ia bergeser. Kalau kita sudah mulai larut, tertipu, terperangkap oleh kesenangan-kesenangan duniawi tanpa mengerti bahwa harus ada pikul salib yang dikerjakan oleh orang percaya, pengharapan kita tidak makin kokoh. Namun ketika kita sadar bahwa anugerah harus disiasati dengan pengendalian diri yang kuat, maka buah kebenaran, buah daripada Roh yang kudus yang melekat dalam kehidupan orang percaya adalah mampu untuk berkata, enough, cukup. Itu sebabnya Daniel tidak mau
Dan apa yang didapat Daniel? Sejarah mencatat, ia mendapatkan kasih sayang lebih. Kalau saudara berkomitmen di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar saudara untuk memberikan kasih lebih dan lebih lagi. Tidak perlu kita cari muka. Yang kita perlu bagaimana kita tetap konsisten, benar di hadapan Tuhan. Berani bayar harga, bangun mesbah doa, tetap menjalin persekutuan dengan orang percaya di dalam ketulusan dan kebenaran. Lihat, Tuhan pasti mengatur. Dan ketika Dia sudah bertindak, tidak ada yang dapat membatasinya. Pagi hari ini, biarlah kita bersemangat untuk tetap tekun mempersembahkan hidup ini di hadapan Tuhan. Adapun harga yang harus kita bayar, kita tidak ragu untuk menunaikannya. Karena kita sadar, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingatkan sekali lagi, without cross, there's no glorify. Tanpa harga yang kita bayar, gak ada anugerah yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pendeta Roni Hotel Panggabean. Selamat pagi. Amin.